Subang, sebuah daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Letaknya tak terlalu jauh dari ibu kota negara. Daerah ini bisa dicapai hanya dengan 2 hingga 3 jam perjalanan saja dari Jakarta. Di antara megahnya Gunung Tangkuban Parahu, indahnya curug-curug, hamparan kebun teh, pesawahan, dan deru ombak pantai utara, tersimpan seni budaya yang agung hasil karya cipta, rasa, dan karsa masyarakat Subang. Dan di tengah laju pembangunan dan industrialisasi, warga masyarakat Subang ternyata tetap berupaya menjaga kelestarian seni budayanya agar tetap hidup. Beberapa di antara seni budaya Subang bahkan sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Jawa Barat maupun nasional. Salah satunya adalah kesenian gembyung. Kesenian yang sudah hidup ratusan tahun ini ternyata masih ada di Kabupaten Subang. Hal ini kemudian menarik saya untuk menelusuri keberadaan seni gembyung di Kabupaten Subang. Untuk menelusuri kesenian gembyung, saya pun melakukan perjalanan menuju ke kota Subang, Jawa Barat. Sebuah kota yang diapit oleh Gunung Tangkuban Parahu dan pantai utara Jawa. Dari pusat kota, perjalanan saya arahkan menuju ke Kecamatan Ciater. Dan berlanjut ke sebuah desa yang berada di tengah-tengah hutan, Desa Cibitung. Lalu menuju ke Kampung Ragasuta. Perjalanan menuju Kampung Ragasuta bisa dibilang cukup sulit. Kampung ini hanya bisa dicapai oleh sepeda motor. Sementara mobil hanya ada satu dan itu pun hanya bisa parkir di luar kampung. Tahu rumah Alo kan? Oh, mana? Motor bisa ada di sini nanti. Assalamualaikum, sampurasun. Siapa? Sama Abah Ukar? Abah Ukar. Abah Ukar, siap. Wah, ini menuju ngapain, Mbak? Lagi apa nih? Menuju pada latihan. Latihan. Mohon. Latihan gembyung, disebut gembyung pokok buhun. Gembyung pokok buhun. Di tahun sabar apa ngenten, Mbah? Kawit mah ngiring-ngiring mung sarang sepuh kapung kurma masih kena ngiring-ngiring kena dina 7 tiluan Tahun 70 tilu. 7 tilu. 1973 berarti, Bang. Oh, mohon. Saat acan ka alat panginten ieu naon ya? Kan abdi ningali asa sajen panginten gitu. Ieu kanggo naon panginten ya? Itu sasajen teh jadi sateatana ngagarap istilahna gemyung atau napi istilahna nabuh
gemyung ieu Mohon. nyata sok diayakeun disebat syukuran heula atanapi ikrol heula. Mohon. Anu neme kusi mabdi diikrolkeun, Leres. kumargi kahiji kanu nyiptakeun istilahna nyata kawit gemyung teh. Mohon. Terus hormat baktina diantawisna ka para leluhur nyata ka para karuhun. Mohon. Nah, diantawisna ngalaksanakeun ngagara gemyung ieu eta teh seolah-olah pangiringna ka para karuhun sajabina ngahurmat ku suarana gemyung ieu. Mohon. Nyata ku tuangan sareng kuleuteun tas kieu satajena gitu. Itu bebas atau napi kumaha bah panginten aya apa atau napi aya ketentuanna kitu kedah ieu panginten gitu. Bebas. Oh bebas panginten naon aya pangintennya. Ieu nu ieu panginten naon aya nu aya bah ayeuna? Ieu Mohon. diajakeun sang rasul Sang rasul panginten itu panginten. Mohon. muncak mani ku caketenana. Nu itu. Mohon. Mohon. Itu. Upami ieu nu dina ieu Eta daging bakakak, mohon. bakakak atuh telas ieu perawanti sebata perawanten. Perawanten Eta mohon. anu nganggo beas, nganggo nog, nganggo tek-tek, nganggo artos. Nganggo artos. Nah, Mohon. Pami ieu naon tabah nu dipayun? bubur beureum, bubur bodas. Oh. Bubur beureum, bubur bodas. Mohon. Duwegan. Oh iya panginten yang Mohon, lapanya. mohon. Mohon. Nah, ieu buah-buahan panginten. Ieu biasa buah-buahanana, Ieu itu ieu durian. leuteun anu sok dianggo sehari-harina gitu. Mohon. Itu Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Gemyung merupakan alat musik perkusi yang terbuat dari kulit dan kayu. Gemyung berasal dari dua suku kata, yakni gem dan yung. Gem berasal dari kata ageman yang artinya ajaran, pedoman, atau paham yang dianut oleh manusia. Suku kata byung berasal dari kata kabiruyungan, yang artinya kepastian untuk dilaksanakan. Gemyung memiliki nilai-nilai keteladanan untuk dijadikan pedoman hidup. Kesenian ini pertama kali berkembang pada masa penyebaran agama Islam. Pada saat itu, gemyung dimainkan oleh para santri pesantren dengan bimbingan sepuh pesantren dengan menggunakan waditra utama, yaitu terbang atau sejenis rebana sebagai pengiring lagu yang bernuansa sakral. Lagu yang dibawakan biasanya berbahasa Sunda Buhun. Beberapa judul lagu diantaranya Assalamualaikum, Yar Bismillah, Solawat Nabi, Solawat Badar, Raja Sirai, Siuh, Rincik Manik, dan Engkok. Lantunan musik dan lagu di dalam seni gemyung menjadi pedoman bagi para penari dengan melakukan gerak tari yang tidak berpola dengan iringan yang dinamis. Kelengkapan dalam kesenian gemyung terdiri atas waditra atau alat musik, pangrawit atau pemain alat musik, juru kawih atau vokal, penari, dan busana. Saat ini kesenian gemyung di beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat bervariasi, baik dari segi waditra, juru kawih, penari, maupun lirik lagu. Berbeda dengan grup seni gemyung lainnya, gemyung Aba Ukar bisa disebut gemyung Buhun. Dirinya selalu berupaya menjaga kemurnian seni gemyung seperti yang diajarkan gurunya terdahulu. Dia memainkan gemyung sesuai pakem yang diajarkan pendahulunya. Aba Ukar mempertahankan jenis dan jumlah waditranya, jumlah pemainnya, jenis kelamin pemainnya, bahkan juru kawihnya yang harus laki-laki hingga lagu-lagunya. Pertunjukan gemyung biasa dilaksanakan pada saat hari besar Islam, hajatan, hitanan, pernikahan, ruatan, hajat lembur, dan ngabengkat atau upacara menjemput air kehidupan. Fungsi yang menonjol pada gemyung diantaranya adalah alat komunikasi, respon fisik, sumbangan pada pelestarian serta stabilitas kebudayaan, ritual, dan hiburan.
Di beberapa daerah, seni gembyung menjadi sebuah keharusan dalam pelaksanaan upacara tradisional. Salah satu contohnya adalah di sini. Ada kepercayaan di Kampung Ragasuta bahwa apabila dalam sebuah upacara pernikahan tidak menggelar pertunjukan gembyung, maka akan berakibat kurang baik bagi kedua mempelai. Zaman gerombolan, Dian Tawisna, zaman gerombolan, siapa menak abdi, mohon. abdi seolah-olah memara ka dieu, memara ka dieu gitu kado bojo tingkat kado bojo. Nya kapungkur teh para sepuh nyata anu disebat Aki Muasim anyeunana para sepuh nya ngaragarakeun ka putraana ka Aki Karhias, ka Aki Ranta, ka Aki Sali ngaragarakeun tina perkawis kasenian gembyung atuh anyeunana parantos sepuh deui gitu. Parantos sepuh wayahna ku anjeun ieu seni ulah sampai diminaskeun kudu diteraskeun tah saur Bapak Sali sareng Aki Ranta sareng Aki Karhias nya alhamdulillah digarap ku abdi pami kelepat mah di tahun 73 ngagarap seni gembyung ieu teh. Dalam semangatnya berkesenian, Abah Ukar menyimpan kekhawatiran. Dirinya takut tak ada lagi generasi penerus yang akan mencintai gembyung. Penampilannya agak-agak seru, cuman dari dulu gitu kan, dari dulu udah ada tradisi gembyung Sunda. Jadi jangan sampai terlupakan lah gitu. Sampai harus dilaksanakan ke yang muda-muda gitu. Jangan sampai putus lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi berarti belajar gembyung udah berapa lama Kang Asep ini? Baru baru ya. Baru. Itu memang karena ada dorongan dari gitu kan, dari abah atau dari apa gitu ya, buat jangan sampai putus gitu untuk kesenian ini. Ya, ada perintah dari abah gitu, jangan sampai terputus gitu. Jadi akhirnya Kang Asep mau belajar gembyung gitu kan, meneruskan seperti ini. Nah, memang harapan ke depannya seperti apa nih? Selain tentunya biar nggak putus lah seperti tradisinya, mungkin ada harapan lain kan, misalkan seperti itu Kang Asep? Ya, jangan diusahakan lah, jangan sampai terputus, harus tetap semangat lah gitu. Jangan kalau disuruh belajar gitu, jangan sampai malas-malasan lah gitu, harus tetap semangat gitu. Biasanya rata-rata ya. Gitu, kenapa? Karena emang kurang seru gitu kalau buat anak muda gitu. Kurang seru kan, nggak kayak yang tradisi yang lainnya gitu kan. Kalau yang lainnya kan rame gitu ya kan. Kelihatannya. Ini kan tradisi buhun gitu. Betul. Seperti itu ya. Jadi anu saresna abdi ngagaduhan ka haribang. Ieu haribangna Dian Tawisna ieu kamar urang kali kaditu nama seolah-olah muringis hoream hawana rupina gitu, pedah henteu rame henteu seperti seni anu sanes tah kumaha ulah sampai lunas tah abdi seolah-olah umajak kamar urang kali wajahna ieu seni buhun ulah sampai dilunaskeun wajahna sok keureujekeun sinos jeung bari teu rame oge wajahna keureujekeun ulah sampai lunas anu mawi abdi teras-terasan seolah-olah dina waktu ieu ngalatih ka marurang kali. Sayeuna urang kali yang wayahna urang jalajar daripada ulin-ulin tepuguh. Saya urang latihan diajar karena seni tradisi nyata gembyung anu digarap ku Aki. Udah teruskan wanya siap? Siap. Dah gitu. Yuk ayo lebat tuh. Dah. Aya kitu nya khawatiran mah. Jadi khawatiran seni
musnah tapi ka harapan kapayun gitu. Tapi kamurang kali cing sumanget kumargi lamun teu aya sepuh urang mah aya urang gitu. Ayeuna urang neraskeun misalna ayeuna kasenian buhun anu aya di lingkungan ieu cing sumanget diajarna meungpeung aya sepuh upami teu aya sepuh teh anu ngajarkeun kitu nya Pak nya kitu. Tah ayeuna alhamdulillah dina danget ieu mah ayeuna masih kokoh nya ngagarap kasenian alur karuhun anu aya di lingkungan Kampung Ragasuta ieu gitu. Gembyung Ragasuta dari Kabupaten Subang, kenapa dijadikan sebagai warisan budaya tak benda? Saya pikir yang pertama adalah memiliki keunikan tersendiri dari sisi struktur musikalnya gitu ya. Jadi yang saya ketahui kesenian gembyung itu di Jawa Barat itu di mana-mana ada ya. Seperti salah satu contoh di Garut, kemudian ada di Kuningan, kemudian juga di Sukabumi dan lain sebagainya ya, banyak lagi. Jadi masing-masing daerah itu punya keunikan. Nah, kalau sekarang Gembyung Ragasuta Kabupaten Subang di WBTB kan sama artinya bahwa kekhasan itulah yang sesungguhnya harus diperhatikan betul ya. Jadi kita khawatir kalau nanti ada klaim WBTB di daerah yang lain yang dengan judul yang sama, artinya bahwa Gembyung Ragasuta sudah lebih awal di WBTB kan karena memang kekhasan itu. Kaitannya seni-seni tradisi tidak akan terlepas dari persoalan-persoalan kontekstual yang mendampingi kesenian gembyung ini. Bisa awalnya mungkin ritual, walaupun saat ini kita menjadi seni-seni atau tergolong kepada seni hiburan. Artinya ketika Gembyung Ragasuta ini dijadikan atau dicatat atau tercatat menjadi warisan budaya tak benda yang berasal dari Kabupaten Subang, ini cukup beralasan karena bukan hanya dilihat dari persoalan instrumen, bukan dilihat dari persoalan lagu-lagu, tetapi adalah karakteristik yang menyertainya sehingga itu menjadi kekhasan Kampung Ragasuta yang kemudian itulah menjadi gembyung di Kabupaten Subang. Selepas tuntas melihat proses latihan gembyung di rumah Abah Ukar, saya pun diajak untuk melihat pertunjukannya secara langsung di sebuah tanah lapang yang merupakan pusat kegiatan warga kampung. Begitulah Gembyung Ragasuta. Di tengah gempuran zaman, Abah Ukar dan beberapa pengikutnya berupaya menjaga kemurnian seni gembyung yang dipimpinnya agar selalu terjaga keasliannya. Adalah tugas kita untuk turut menjaga seni gembyung agar tetap lestari hingga masa mendatang.